Penganiaya Muhammad Lutfi, dokter koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang, diperiksa penyidik Polda Sumatera Selatan pada Jumat 13 Desember. Terduga pelaku berinisial DT merupakan sopir dari sesama koas Fakultas Kedokteran Unsri berinisial LD. Dia datang bersama kuasa hukumnya Titis Rahmawati ke Polda Sumsel pada Jumat hari ini. DT tampak mengenakan kemeja berwarna gelap dan menutup wajahnya menggunakan masker. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Polisi Sunaryo mengatakan terduga pelaku diperiksa di Unit 5, Subdit 3 Catandras Polda Sumsel. Ia diperiksa dan dimintai keterangan terkait peristiwa dugaan penganiayaan tersebut. Dia juga belum ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Selain memeriksa terlapor, Subdit 3 Catandras Polda Sumsel juga telah turun ke lokasi kejadian dan mengamankan rekaman CCTV dari kafe tersebut. Terkait laporan korban, dijelaskan Sunarto bahwa pada Rabu malam, korban sudah membuat laporan ke SPKT Polda Sumsel. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami sejumlah luka lebam di pelipis sebelah kiri. Kemudian di bagian mata akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terlapor. Sementara itu, kuasa hukum terlapor, Titis, menjelaskan bahwa DT akan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Dia juga akan menemui korban maupun pihak Fakultas Kedokteran Unsri terkait kejadian ini. Kasus tersebut viral karena Lutfi yang merupakan dokter koas Fakultas Kedokteran Unsri dipukul dan dianiaya oleh pria berbaju merah yang belakangan diketahui berinisial DT. Pemukulan terjadi di sebuah kafe yang berlokasi di Jalan Demang Lebur Daun, Palembang pada Rabu malam. Beredar informasi bahwa penganiayaan itu dipicu oleh jadwal piket yang diatur oleh Lutfi untuk bertugas di rumah sakit pada malam tahun baru. Namun keluarga dari salah satu dokter tidak menerima jadwal yang telah dibuat oleh korban, sehingga aksi penganiayaan itu pun akhirnya terjadi. Ini adalah dalam rangka kami sebagai kuasa hukum dari calon tersangka. Ya, karena kami bilang calon tersangka karena memang proses hukum sedang berjalan dan kami pun sangat kooperatif untuk menyerahkan calon tersangka ini karena memang sebagaimana video yang viral, memang dia melakukan suatu perbuatan yang sangat tidak dibenarkan secara hukum, menganiaya seseorang. Dan di sini juga kita akan meluruskan berita-berita mengatakan bahwa terkesan dari si keluarga kita juga selain pengacara dari si calon tersangka yang melakukan pemukulan, kita juga dari keluarga si Ibu Lady gitu yang berusaha apa sih sebenarnya ini persoalannya sangat-sangat sepele. Hanya tentang penjadwalan dari kegiatan koas dari Fakultas Kedokteran itu. Jadi karena mungkin berbeda umur ya, yang satu memang mahasiswa yang dengan berusaha memang dia mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu beban dari kampusnya, yang kebetulan anak ibu yang si Lady juga memang sedang mengikuti proses yang sama, ya mau nggak mau terjadi miskomunikasi dan ini kita akan berupaya melakukan suatu mediasi dan juga akan melakukan pertanggungjawaban dengan melakukan pembiayaan pengobatan dan kita juga akan melakukan kepada dekan maupun kepada kaprodinya supaya dapat meminimalisirlah permasalahan ini sehingga tidak melebar terlalu jauh dan terkesan ada hal-hal yang di luar sudah konteks yang sebenarnya terjadi seperti itu. Ini adalah dalam rangka kami sebagai update penanganan terkait dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh seorang korban yang juga sedang menjalani koas atas nama Lutfi Muhammad
Muhammad Rizki ya. Lutfi. Muhammad Lutfi, mohon maaf. Muhammad Lutfi bahwa terhadap korban sendiri sudah dilakukan pemeriksaan BAP di rumah sakit karena memang kondisinya sakit ya, kemudian juga dengan saksi. Kemudian update-nya bahwa saat ini terduga terlapor sudah berada di unit 5 ya, di subdit 3 di unit 5 sudah datang, tadi diantar oleh pengacaranya, jadi saat ini diterima oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan awal. Apakah akan langsung ditahan Pak? Belum, nanti diselesaikan pemeriksaannya dulu ya. Bocoran sedikit yang diperiksa ini sebagai apa nih Pak Kabit? Hubungannya ini? Terduga terlapor Ya, informasinya sopir atau seperti apa? yang baru datang dan baru diterima oleh subdit 3 ya. Nanti update kita sampaikan lagi. Oke. Ya, jadi dari SPKT Polda Sumsel menerima laporan polisi dari saksi korban atas nama Muhammad Lutfi Hadian. Kita terima laporan pada hari Rabu tanggal 11 Desember kemarin sekitar jam 19 malam ya. Yang mana saksi korban mengaku mendapatkan penganiayaan, ya, mengalami kasus penganiayaan yang terjadi di salah satu kafe di Demang Lebar Daun, Palembang. Terlapornya masih dalam lidik. Kemudian sampai saat ini kita masih sifatnya interogasi awal ke pihak korban karena sampai saat ini korban masih menjalani perawatan intensif ya di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel. Korban mengalami luka lebam di pelipis ya, sebelah kiri, kemudian lebam matanya merah, kemudian juga di bagian bawah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terlapor. Untuk saksi sudah berapa banyak Pak yang diperiksa? Ya, seperti saya katakan, laporan itu kita terima tanggal 11 sore kemarin, kemudian kemarin saya cek disposisi dari direktur kemarin tanggal 12, kemudian turun ke subdit 3, tadi pagi saya cek ke subdit 3 baru diterima kemarin sore, kemudian tim dari subdit 3 langsung bergerak mendatangi dan cek TKP, kemudian untuk pemeriksaan saksi-saksi direncanakan mulai hari ini, kemudian tim yang ke TKP juga sudah mengamankan CCTV karena CCTV-nya berfungsi. Pak, rencana pemanggilan terlapor kapan Pak? Ya tentu kita dapatkan keterangan lengkap dulu dari korban, kemudian dari saksi-saksi, nanti mengarah kepada terlapornya ini siapa. Belum diketahui ya Pak identitas pelapor Pak? Belum. Tapi yang memukul di video itu bisa diklarifikasi itu koas atau bukan Pak? Yang memukul, yang pakai baju merah, pelaku? Belum. Jadi kepada korban juga sifatnya baru interogasi aja sambil kita datangi, kita jenguk di rumah sakit, kemudian itu baru situasi bertanya-tanya. Jadi belum bisa kita panggil ke penyidik untuk dilakukan pemeriksaan, begitu juga saksi lain. Pasalnya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.